Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di materi adab. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Lalu, bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Iya, mudah-mudahan perasaannya pun sedang merasa senang ya. Sebelum pembelajarannya dimulai lebih dahulu ya teman-teman, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti membaca doa. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Lalu yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang keempat, merapikan kembali alat yang sudah digunakan. Nah, teman-teman, di materi adab kali ini, Ustazah akan menyampaikan tentang adab meminta izin dan adab ketika berpakaian. Yang akan Ustazah bahas pertama tentang adab meminta izin ya, teman-teman. Ada meminta izin yang pertama, yaitu disunahkan mengucapkan salam sebelum meminta izin kepada orang lain. Diriwayatkan dari Qaidah bin Hanbal bahwa Sofwan bin Umayyah mengutusnya menemui Rasulullah SAW membawa susu anak kijang anak rubah. Saat itu Nabi SAW sedang berada di perbukitan Mekah. Lalu aku masuk tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka beliau pun bersabda, "Kembali dan ucapkanlah Assalamualaikum." Kejadian itu setelah Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan lafaz di atas menurut riwayat beliau Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Nah, teman-teman, ketika kita ingin memasuki rumah orang lain atau ingin memasuki rumah kita sendiri juga, kita mengucapkan salam. Lalu ada meminta izin yang kedua, yaitu orang yang meminta izin berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Bagi orang yang meminta izin, hendaklah berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Dan janganlah ia berdiri tepat di depan pintu. Hal ini dimaksudkan agar pandangan mata tidak jatuh pada perkara-perkara yang tidak layak dipandang saat pintu dibuka atau saat pintunya terbuka. Terlebih lagi, jika pintu memang dalam keadaan terbuka, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abdullah bin Bishr, ia berkata, apabila Rasulullah SAW mendatangi rumah orang, beliau tidak berdiri di depan pintu, akan tetapi di samping kanan atau di samping kiri pintu. Kemudian beliau mengucapkan salam yang berbunyi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena saat itu rumah-rumah belum dilengkapi dengan tirai. Lalu ada meminta izin yang ketiga, tidak melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Meminta izin tidak disyariatkan jika bukan karena pandangan.
Barang siapa yang telah melampaui batas dan melihat atau mengintip apa-apa yang tidak dihalalkan baginya tanpa izin, lalu kedua matanya dicungkil, maka tidak ada kisos dan denda karenanya. Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi bahwa beliau bersabda. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menengok ke dalam rumah seseorang tanpa izin pemiliknya, maka sungguh mereka boleh mencongkel mata orang itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, batas meminta izin itu hanya 3 kali ya teman-teman. Jika sudah 3 kali meminta izin dan belum ada jawaban dan kita menyangka mungkin pemilik rumah belum mendengarnya, maka apa yang harus kita lakukan ketika itu teman-teman? Para ulama mengatakan sebaiknya ia kembali dalam rangka mengamalkan zahir hadis di atas, hadis yang tadi ya. Dan ada juga yang mengatakan hendaklah ia lebih mengeraskan suaranya hingga suaranya itu benar-benar terdengar. Kemudian ada berpakaian. Nah, untuk ada meminta izin cukup sampai di situ saja ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu materinya tentang ada berpakaian. Setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan menutup aurat masing-masing. Caranya adalah dengan memakai pakaian yang sesuai syariat. Ketika hendak berpakaian pun dianjurkan mengikuti adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Nah, berikut adalah adab-adab ketika berpakaian yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama, tentunya harus menutup aurat. Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah dari pusat atau pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan dan telapak kakinya juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bermaksud paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ada aurat laki-laki dan aurat perempuan. Untuk aurat laki-laki yaitu dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh atau anggota badan kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya. Lalu yang kedua, tidak memakai pakaian yang ketat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan atau tidak terlihat bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Jadi, pastikan kita, apalagi sebagai seorang perempuan, tidak memakai pakaian yang ketat. Lalu yang ketiga, tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah ya teman-teman. Semoga tidak terjadi kepada kita. Lalu yang keempat, tidak boleh memakai pakaian yang identik dengan lawan jenis. Maksudnya di sini yaitu pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak dipakai oleh wanita atau oleh perempuan.
Begitu juga sebaliknya, pakaian khusus perempuan lalu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas. Sabdanya yang artinya Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap laki-laki, dan laki-laki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW juga bersabda, Allah melaknat laki-laki berpakaian perempuan dan perempuan berpakaian laki-laki. Hadis Abu Daud dan Al-Hakim. Kemudian yang kelima, larangan memakai sutra bagi laki-laki. Islam mengharamkan kaum laki-laki memakai sutra. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Muttafaqun alaih. Lalu yang keenam, menggunakan pakaian secara berlebihan. Contohnya seperti kerudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara atau syariat, yaitu untuk menutupi kepala dan rambut, tengkuk atau leher, dan juga dada. Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah, suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup aurat seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Cara yang demikian itu lebih sesuai untuk mereka kenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak jauh. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketujuh, memilih warna sesuai. Contohnya warna-warna lembut termasuk warna putih, karena ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Baginda bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankan mayat kamu dengannya kain putih. Selanjutnya, poin 8 yaitu larangan memakai emas bagi laki-laki. Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti kalung, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan perempuan, namun sekarang sudah ramai pada laki-laki cenderung untuk berhias seperti perempuan. Semua ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, haram kaum laki-laki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada perempuan. Kemudian poin 9, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ketika memakai pakaian. Apabila memakai baju, celana, atau seumpamanya, mulailah dengan sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bermaksud Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal, memakai sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri. Apabila seseorang memakai sandal, mulakan dengan sebelah kanan. Dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sandal dan yang terakhir menanggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian poin selanjutnya yaitu berdoa setelah membeli pakaian. Apabila memakai pakaian baru dibeli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, yang berbunyi sebagai berikut ya teman-teman. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakainya kepadaku. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya.
Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa-apa yang diperbuat untuknya. Demikian itu telah datang dari demikian demikian itu telah datang daripada Rasulullah. Lalu poin terakhir yaitu berdoa setelah membuka pakaian yang digunakan. Ketika menanggalkan atau membuka pakaian, lafadzkanlah pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya. Karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang muslim yang sebenarnya. Itu saja teman-teman materi yang dapat Ustazah sampaikan. Hikmah pelajaran yang bisa diambil yaitu teman-teman dan Ustazah juga ya dapat mengetahui ada meminta izin dan ada ketika berpakaian. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat teman-teman pahami dan kita dapat menerapkannya atau mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada proyek yang harus dikerjakan. Proyeknya, praktikanlah adab meminta izin kepada ayah atau bunda di rumah. Kirimkan tugas tersebut dalam bentuk video. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumahnya. Tidak lupa juga semangat menjalankan ibadah puasanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.